mungkin bisa sedikit jelaskan karena memang malam hari ini kita banyak sekali buntuan hati Anda untuk tergerak untuk bisa membantu para penderita penyakit ini. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan ya, kenapa sih di malam hari ini dikhususkan sumbangannya untuk anak-anak yang menderita hidrosepalus, kemudian kolostomi dan juga kaki palsu. Mungkin bisa dijelaskan nggak dok? Sebenarnya memang pengumpulan dana malam ini dikhususkan untuk ketiga kondisi tersebut yang kasusnya paling banyak. Tapi kita sebenarnya menangani banyak masalah-masalah medis yang lain seperti low vision, operasi katarak, operasi CLV ya yang kakinya bengkok itu. Jadi kebetulan kita untuk 3 kasus yang paling banyak yang kita khususkan untuk pada malam ini. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa biaya untuk tindakan VP-Shunt untuk terapi hidrosefalus sekitar 20 sampai 25 juta ya. Lalu biaya untuk pembuatan kaki palsu yang kualitasnya cukup baik sekitar 5,5 sampai 6 juta untuk satu kaki. Lalu untuk kasus atresia ani yang butuh tindakan beberapa kali, bisa 4 sampai 5 kali, satu kali biaya mungkin 15 juta, dengan biaya perawatan dan sebagainya mungkin sekitar 100 juta. Jadi bisa kita bayangkan untuk membantu anak-anak ini kita membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi luar biasa Tuhan membantu, Tuhan memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik melalui perantaran Bapak dan Ibu sekalian. Laporan dari seksi kesehatan Perkasi sejak 5 tahun berdiri sudah ada sekitar 100 anak yang mendapatkan perawatan dan tindakan operasi di rumah sakit RKZ. Ya, ada juga yang dokter stomo, jantung dan sebagainya. Ketika Bapak dan Ibu menyumbang, tentu tidak hanya untuk anak-anak di Surabaya saja, karena kita membantu anak-anak dari seluruh Indonesia. Tadi kita dengarkan Romo Paul Yasen mengatakan bahwa ada sekitar 400 wisma ya di seluruh Indonesia dan sekitar 5.000 anak yang dirawat di Bakti Ilhur, 80%-nya berkebutuhan khusus atau mempunyai kondisi medis yang perlu dibantu. Jadi ya, bantuan dari Bapak Ibu lah yang membuat mereka berkembang, bisa jalan aktivitas seperti teman-temannya yang lain, dan bisa membantu teman-temannya yang lain. Banyak anak-anak yang sudah dibantu, bisa membantu temannya lain. Bagi kami itu suatu yang luar biasa. Kalau dari saya begitu mungkin ya. Mungkin dari dokter Anindito ada sedikit tambahan. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu? Dokter, ada tambahan sedikit? Jadi yang sering saya tangani di NICU RKZ itu bayi-bayi prematur. Bayi-bayi dengan berat badan sangat rendah, 700 gram, 600 gram. Itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dia harus dirawat di NICU sampai 3 bulan kadang-kadang. Dan itu menghabiskan biaya sekitar 300 juta, 100 juta per bulan. Sehingga kita bisa bayangkan di mana kasus-kasus ini banyak menimpa pada pasien-pasien atau orang tua yang kurang beruntung dari aspek sosial ekonomi. Jadi tanpa bantuan dari yayasan seperti Bakti Luhur, bantuan dari donatur, dan tangan-tangan kita yang hanya wakil dari Tuhan untuk menyembuhkan mereka, itu sangat penting untuk dipikirkan. Sebelum saya tutup acara kita pada malam hari ini, Dokter Mary dan juga Dokter Hanindito, mungkin ada sedikit sesuatu harapan-harapan apa mungkin yang bisa ditambahkan kita untuk hadirin yang malam hari ini hadir di acara ulang tahun ke-6? Harapannya yang paling besar adalah bahwa semakin banyak dana yang terkumpul pada malam ini dan sesudahnya dan setelahnya, semakin banyak anak-anak yang bisa dibantu. Dan semakin banyak setelah mereka dapat melakukan banyak hal, mereka akan membantu teman-temannya yang lain. Jadi kami berharap semakin banyak donasi yang datang, yang masuk. Amin. Itu aja.
Ya. Terima kasih. Amin. Dari Dr. Haninito ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kalau kita mengulurkan tangan untuk anak-anak ini pasti rezeki dari Tuhan untuk mereka itu juga akan bertambah berlipat. Ya. Saya kira itu. Betul. Amin. Potensi-potensi apa yang bisa dimunculkan oleh anak-anak dari anak-anak dari daerah ini, kalau misalnya dari Malang bisa membatik, bisa membuat mainan-mainan dari kayu, terus bisa juga dari keramik, banyaklah lukisan-lukisan, itu semua bagus sekali gitu. Kalau dari daerah itu semacam misalnya ini tenunan seperti ini, nah itu baru dari daerah, ini dari Flores, dari Sumba. Berarti banyak potensi yang bisa digali untuk anak-anak yang ada di Yayasan Perkasih ini ya, luar biasa ya. Tujuan dari usaha ini apa ya? Ya tujuan dari usaha ini untuk kegiatan Perkasih, jadi Perkasih Bakti Luhur itu supaya kita bisa membantu anak-anak dalam arti anggota Perkasih sendiri itu supaya ada kegiatan, kemudian rukun, supaya bisa dikembangkan juga ke Perkasih-Perkasih di daerah untuk satu komunitas yang betul-betul bisa melayani anak-anak ini gitu. Saya berharap Perkasih di daerah-daerah itu bisa berkembang supaya kita bisa tukar menukar, misalnya di sana menghasilkan misalnya mainan apa dari tempurung atau apa, kemudian dari sini bisa apa sambel atau apa, nah kemudian bisa tukar menukar gitu. Ya. Berarti ini dari hasil dari karya-karya teman-teman dari Perkasih ya? Iya dari Perkasih, ya bukan dari Bakti Luhurnya. Kalau Bakti Luhurnya kebanyakan di Malang, tapi sebagian juga ada yang dari Bakti Luhur sendiri, anak-anak Bakti Luhur. Iya, tapi ini dari Perkasih, jadi kita yang membantu. Jadi segala potensi itu sebenarnya ada ya, kalau memang digali lama-kelamaan akan muncul ya Bu. Iya betul. Iya.